Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Arban Arif dari kelas 10 IPA 4, dan hari ini saya akan menjelaskan apa itu tumbuhan atau bahasa kingdomnya plantae. Tumbuhan. Di bumi ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 spesies tumbuhan, di mana 30.000 spesies hidup di Kepulauan Indonesia. Diketahui sekurang-kurangnya 9.600 spesies tumbuhan berkhasiat sebagai obat, dan kurang lebih 300 spesies telah digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri obat tradisional. B. Ciri-ciri umum klasifikasi tumbuhan atau plantae. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Warna hijau dominan akibat kandungan pigmen klorofil. Itu yang pertama ya guys. 2. Secara umum bersifat autotrof, yaitu mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, tumbuhan selalu menempati posisi pertama dalam rantai aliran energi melalui organisme hidup atau rantai makanan. 4. Tumbuhan bersifat stasioner atau tidak dapat berpindah atas kehendak sendiri, meskipun beberapa alga hijau bersifat motil atau mampu berpindah karena memiliki flagellum. 5. Mempunyai variasi morfologi yang sangat besar. 6. Tumbuhan menghasilkan banyak sekali metabolit sekunder atau senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan lainnya. 7. Pada tingkat selular, dinding sel yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin menjadi ciri khasnya. Meskipun pada tumbuhan tingkat sederhana, kadang-kadang hanya tersusun dari pektin. 2. Klasifikasi tumbuhan plantae. Klasifikasi fenetik adalah klasifikasi yang didasarkan pada kemiripan yang diperlihatkan objek studi yang diamati dan dicatat, atau pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan fenotipik, fisik atau fisik dan kimia. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, tumbuhan lumut juga mengalami perkembangbiakan atau reproduksi. Tumbuhan lumut bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dan aseksual ini terjadi secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Reproduksi aseksualnya dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit, sedangkan reproduksi seksualnya dengan membentuk gamet-gamet, baik gamet jantan maupun betina, dibentuk dalam gametofit. Ada dua macam gametangium, yaitu sebagai berikut. Archegonium, yaitu gametangium betina yang bentuknya seperti botol dengan bagian lebar yang disebut perut.
bagian yang sempit disebut leher. Antheridium yaitu gametangium jantan yang berbentuk bulat seperti gada. B. Pertumbuhan paku. Seperti tumbuhan lumut yang sudah kamu pelajari di atas, tumbuhan paku juga sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik tanaman paku yang tumbuh liar maupun tumbuhan paku yang sudah dijadikan tanaman hias. 1. Ciri-ciri tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh yang paling sederhana. 2. Walaupun tumbuhan berpembuluh, namun tumbuhan paku bereproduksi tidak dengan biji, melainkan dengan spora. 3. Habitat tumbuhan paku tersebar di seluruh dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan daerah kering gurun. 5. Sebagian besar tumbuh di daerah tropika yang basah. Tropika basah yang lembab. 5. Tumbuhan paku mempunyai akar serabut. Ujungnya dilindungi kaliptra. Pada titik tumbuh akar terdapat sebuah sel puncak berbentuk bidang 4 yang membelah ke 4 arah menurut sisinya. 1. Membentuk kaliptra. 3. Membentuk akar. 6. Sebagian besar jenis tumbuhan paku batangnya berada dalam tanah. Jika bermunculan, batangnya pendek. 7. Tumbuhan paku mempunyai daun yang bermacam-macam, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan bentuk, ukuran, dan susunannya dibedakan menjadi 2, yaitu mikrofil, bentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai, tidak bertulang daun, belum memperlihatkan diferensiasi. 2. Makrofil, bentuk besar, bertangkai, bertulang daun. Sel penyusunnya sudah dapat dibedakan antara jaringan bunga, karang, tulang daun, dan stomata. Menurut fungsinya dibedakan menjadi 2. 1. Tropofil, asimilasi atau fotosintesis. 2. Sporofil, untuk fotosintesis maupun penghasil spora. 6. Ciri khusus tumbuhan paku ini adalah daunnya menggulung saat masih muda. Kedua, klasifikasi tumbuhan paku. A. Psilophyta. B. Sphenophyta. C. Lycodophyta. D. Pterophyta. C. Tumbuhan berbiji. Tumbuhan dari jenis ini pastinya sudah sangat tidak asing lagi bagimu. Tumbuhan dari jenis ini banyak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai bahan makanan, bahan sandang, perumahan, dan lain-lain. Bagaimana detail dari tumbuhan Spermatophyta ini? Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh. 1. Ciri tumbuhan berbiji. Ciri-ciri tumbuhan berbiji. Ciri-ciri tumbuhan berbiji atau spermatophyta antara lain sebagai berikut. A. Makroskopis dengan ketinggian bervariasi. B. Bentuk tubuhnya bervariasi. C. Cara hidup autotrof. D. Habitatnya kebanyakan di darat, tapi ada juga yang mengapung di air atau teratai. E. Mempunyai pembuluh floem dan silem. F. Reproduksi melalui penyerbukan, polinasi, dan pembuahan fertilasi. 2. Klasifikasi tumbuhan berbiji. Berdasarkan letak biji dalam bakal buah, Spermatophyta dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar sebagai berikut. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan B.
Phycodophyta, C. Ginkgophyta. Salah. Tempat berbiji terbuka Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Satu, peranan atau manfaat tumbuhan dalam berbagai segi. Dalam berbagai segi kehidupan, tumbuhan mempunyai peranan atau manfaat yang sangat besar, di antaranya dalam bidang ekonomi, industri kesehatan, ekologi atau ekosistem, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah seperti yang diuraikan dalam teks berikut. Dua, tumbuhan dan ekosistem. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah komponen biotik dari sebuah ekosistem. Semua komponen mempengaruhi kelangsungan hidup ekosistem, terutama tumbuhan. Bagi lingkungan atau ekosistem, tumbuhan merupakan produsen, artinya tumbuhan adalah sumber produksi makanan bagi komponen lainnya. Manusia dan hewan sangat bergantung hidupnya kepada tumbuhan. Selain sebagai produsen bagi lingkungan atau ekosistem, tumbuhan sangat penting peranannya dalam menjaga keseimbangan alam, yaitu berperan dalam siklus air, menjaga permukaan lahan, penyerapan karbon dioksida, dan penghasil oksigen bumi. Sekian dari saya, terima kasih karena sudah memperhatikan video saya sampai sepanjang ini. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.